Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Bersama saya Desi. Sini kami akan ada bersama saya Desi sebagai host yang akan mengawal acara podcast hari ini, Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren RSUD Dr. Muhammad Saleh. Saya di sini ditemani dua tenaga kesehatan yang hebat. Ada Dr. Novi Rahayu Ariyanti, spesialis anak subgastrohepatologi. Panjang ya dok? Panjang. Dan Mbak Ulfi Hidayah, AMD Gizi. Beliau adalah tenaga kesehatan hebat di rumah sakit. Oke, ini masih dalam acara Hari Anak Nasional 2024 ya. Ini panjang ceritanya. Mari kita sapa tamu kita dan saya persilakan kepada beliau-beliau untuk menyapa Sobat Sehat Pojok PKRS. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Sobat Sehat Pojok PKRS. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sini. Semangat sekali saya pagi ini. Pagi apa siang ya Mbak? Pagi ya? Selalu pagi ya? Sama Pak, saya juga nggak kenal siang. Pagi terus, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam pagi terus. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bertemu untuk membahas ya. Jadi kita ngobrol untuk membahas tentang suplementasi mikronutrien, suplementasi makanan pada anak-anak, bagaimana optimalisasi bertumbuh kembangnya. Di sini ada Mbak Upi nanti yang juga akan membantu dalam memberikan materi tentang sebutan suplementasi makanan. Saya harap nanti terjadi transfer ilmu dan kita juga update ilmu juga untuk teman-teman dan ibu sobat rekan Pojok PKRS semua. Iya, siap. Mbak Ulfi silakan menyapa sobat Pojok PKRS. Oke, dok, kita mulai ya dok. Ini kan tentang Hari Anak Nasional 2024 ini kan ada temanya, ini agak spesifik ya dok. Ya, tema yaitu pemberian suplementasi makanan untuk menunjang tumbuh kembang anak di era milenial. Ini kenapa kok kayak gini dok? Atau ada cerita lain kenapa temanya seperti ini? Cerita di balik ini kan sangat panjang Mbak ya. Kita suka yang panjang-panjang ya Mbak ya. Oke. Singkat aja. Jadi masalahnya adalah suplementasi makanan di era milenial ini berhubungan dengan tumbuh kembang yang secara khusus adalah stunting Mbak. Jadi bagaimana caranya suplementasi kita makanan di era milenial ini kan banyak sekali makanan-makanan baru. Mulai dari dimsum, pasta, Korea, seblak gitu ya. Benar. Apakah memang itu perlu atau memang itu tidak perlu atau memang anak-anak nggak butuh kayak gitu atau hanya merugikan? Nah kita bahas sekarang. Karena suplementasi makanan itu juga akan secara teori sebenarnya memang sangat dibutuhkan. Tetapi kalau kita lihat nanti apakah di makanan yang disebutkan itu ada tambahannya atau tidak seperti itu. Ini gitu ya Mbak Ulfi ya. Jadi nanti Mbak Ulfi mungkin yang dari saya nggak pintar masak soalnya, nggak pintar mix match ya, saya nggak pintar. Bahwa nanti mungkin bisa menyampaikan gitu. Jadi awalnya itu memang karena ada seperti itu ya. Iya. Ada pergeseran pola makan. Pergeseran pola makan ya. Oke. Berarti ini kalau dokter bisa mengatakan itu adalah yang berhubungan dengan stunting atau adanya pergeseran yang viral itu kan ya. Jadi seorang konten kreator tentang makanan ini, terus akhirnya semua ikut makan seperti itu. Jadi suplementasi ini menurut dokter penting nggak sih, wajib nggak, sunnah atau makruh, gimana? Ya, suplementasi itu sunnah ya. Tapi kalau untuk tumbuh kembang anak wajib. Kalau untuk saya karena saya sudah tumbuh kembang jadi nggak wajib lagi. Jadi sunnah aja. Jadi suplementasi itu adalah memberikan zat mikronutrien pada makanan. Mikronutrien itu termasuk vitamin mineral ya, jadi umpamanya vitamin A, vitamin D, kemudian zat besi, zinc, yodium. Ini adalah termasuk suplementasi makanan. Nah, suplementasi makanan ini pada anak-anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang wajib harus ada karena berpengaruh dalam proses, terutama pada proses pertumbuhan sel otak. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehamilan ya, itu adalah masa di mana golden period, masa bertumbuhnya saraf
dan segala koneksi interkoneksinya dari saraf tadi, neuron-neuron tadi itu. Itu yang butuh mikronutrien. Jadi wajib hukumnya harus ada. Kalau untuk saya jadi sunnah, Mbak. Gitu ya. Karena saya sudah berkembang ya. Jadi mikronutrien ini pada makanan sendiri itu nggak ada. Jadi pada saat kita masak, ini misalkan zat besi itu pada beberapa makanan yang dia tidak termasuk daging merah itu nggak ada. Jadi kita harus masukkan makanan suplementasi zat besi itu dalam keseharian makanannya, atau mungkin bisa ditambah dengan pemberian suplemen bisa tablet zat besi atau sirup seperti itu. Kemudian sama dengan jodium juga. Jodium selama ini dulu jodium itu kan nggak ada. Ya. Jodium itu hanya pada garam beriodium. Nah, makanya sekarang ada yang tambahkan makanan yang ada jodiumnya. Seperti itu. Jadi itu namanya suplementasi makanan. Sekarang kalau kita kembali melihat pola pergeseran makanan kita tuh sekarang kan lebih ke arah terlalu banyak garam, terlalu salty, kemudian terlalu banyak gula, terlalu banyak penyedap ya. Jadi natrium. Nah ya, jadi garam, gula, penyedap dan natrium yang itu kan terlalu berlebihan juga nggak bagus. Makanya nanti Mbak Ulfi mungkin bisa memberikan beberapa tips-tips ya bagaimana cara mengolah makanan supaya jadi sehat untuk anak-anak kita. Gitu. Oke, jadi usia 0 sampai 2 tahun yang penting ya dok? Iya. Terus vitamin mineral, yang wajib. Oke. Sekarang giliran Mbak Ulfi. Kan ada ini Mbak Ulfi, apa namanya slogan isi piringku. Nah, isi piringku ini kan apa saja sih, berisi apa saja di situ, terus takarannya sebesar apa? Kalau kita ganti ke takaran makanan kayak sendok, takaran rumah tangga itu bagaimana? Isi piringku sebenarnya sudah sudah mencakup di makanan kita sehari-hari. Asal si ibu atau si penyedia makanan di rumah itu mendukung, mensupport. Tapi anak-anak sekarang sama ibu-ibu masa kini kan susah itu. Ibunya bekerja tapi harus memisahkan ya. Intinya isi piringku itu harus berisi ya, ada karbohidrat, ada sayur, ada juga buah. Nah, di situ harus ada semuanya. Nah, itu untuk karbohidrat, bukan hanya nasi. Biasanya ibu-ibu kalau di rumah itu harus makan nasi segini. Nah, itu tapi anaknya nggak suka nasi. Nah, itu bisa diganti bihun ya. Bisa diganti. Anak saya susah makan sayur. Nah, misalnya makan sayur utuh susah, makanya kita mix dengan misalnya sama campur dengan tambahan seperti daging atau telur puyuh seperti dioseng lah gitu. Nah itu sayurnya kisaran 150 gram. Itu kalau nggak punya timbangan di rumah bisa kisaran setengah mangkok kecil. Nah, kan banyak itu mangkok-mangkok souvenir. Souvenir. Ya ini memanfaatkan souvenir ya ternyata. Jadi souvenir dikira-kira segini apa enggak ukurannya. Mungkin kalau misalnya kayak zaman sekarang suka bikin kue kan mesti punya ya timbangan, misalnya gitu ya. Terus untuk ini kan sudah diutarakan usianya itu kan 0 sampai 2. Terus dari Mbak Ulfi juga mengutarakan bahwa memang ada beberapa anak yang kesulitan makan. Jadi balik lagi ke kreatif ya. Iya, mamanya harus kreatif. Ibu yang kreatif ini tadi. Si pengasuh. Iya. Soalnya itu sekarang harus. Oke. Jadi kalau manfaatnya kalau suplemen makanan dok, ini beda nggak sih sama suplementasi sama suplemen ini dok? Suplementasi sama suplemen ya sama sih. Sama ya. Jadi kalau penambahan zat yang tadi diperlukan, jadi mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh. Jadi misalkan vitamin A itu kan bisa masuk di makanan yang terfortifikasi, atau juga bisa kita tambahkan dari suplemen vitamin. Misalkan vitamin istilahnya kalau vitamin sirup itu vitamin yang kombinasi bisa kita pakai, jadi gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Cuma tadi itu, apakah misalkan seperti ini, jadi ada beberapa zat besi, misalkan zat besi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, dan memang di negara berkembang termasuk Indonesia, sebagian besar kita memang kekurangan zat besi, terutama pada ibu-ibu, karena pada saat dia hamil, pada saat dia remaja, zat besi ini sangat jarang dikonsumsi oleh kita, terutama makanan daging-daging kan, zat besi menjadi makanan daging kan, dan orang Indonesia itu konsumsi dagingnya sangat kurang. Nah makanya pada saat ibu hamil, karena dia sudah dari
dari kecil tidak pernah jarang makan daging, kemudian pada saat usia remaja dia tidak pernah mengkonsumsi zat besi pada saat dia menstruasi. Menstruasi kan kehilangan darah kan, nah itu seharusnya kita pakai suplementasi zat besi. Ini sudah ada sebenarnya di sekolah-sekolah SMP, SMA itu di sana sudah disediakan untuk tablet tambah darah pada anak-anak remaja putri yang sedang haid. Nah ini sangat jarang sekali tapi diminum. Nah ini kita mungkin bisa menggalakkan lagi pada saat hamil, di mana zat besi sangat dibutuhkan oleh dia dan pada bayinya, maka tidak bisa diberikan supaya zat besi itu kepada bayi, sehingga bayi pada waktu lahir dia juga akan bisa kekurangan zat besinya. Nah pada saat menyusui, karena memang si ibu tadi kekurangan zat besi, aslinya pun juga akan kurang zat besinya. Nah ini perlu ditambahkan zat besi. Minum bisa pakai suplementasi zat besi yang di obat sekarang kan banyak kan ya, banyak zat besi untuk bayi dan bisa diberikan. Tetapi jangan lupa untuk pemberiannya ini nggak bisa langsung tiba-tiba saya kasih dok, saya kasih zat besi di dok, berapa lama sudah minumnya? 3 bulan. Nah itu juga nggak bagus juga. Jadi harus ada monitoring dan evaluasi. Misalkan nih pada saat awal kita cek HB si anak, misalkan di HB-nya 10, ini kan butuh tambahan zat besi. Tambahan zat besi. Nah, pada saat itu kita akan evaluasi 1 bulan apakah memang anak ini kekurangan zat besi, HB-nya kurang karena zat besinya yang kurang. Kalau emang HB-nya naik dari 10 ke 11 misalkan, karena kita tambahkan zat besi, berarti memang dia kekurangan zat besi. Bisa diteruskan sampai HB-nya optimal 12, 14 seperti itu. Tidak terus-terusan. Ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan minum zat besi, terus katanya zat besi itu bikin anak sehat, dok. Iya betul. Tapi pada saat dia berlebihan itu juga tidak bagus untuk kondisi anak itu, seperti itu. Jadi maksud saya itu kita juga harus bijaksana untuk mengkonsumsi memberikan itu ya, suplemen vitamin tadi itu, seperti itu. Oke, itu kan sebenarnya ada ya, dok ya. Kalau remaja putri itu kan ada juga ya program yang memberi besi itu, ada, dan memastikan bahwa si zat tabletnya itu benar-benar diminum. Jadi ditungguin. Ada semua. Ada yang di di SMA biasanya. Biasanya SMP SMA seperti itu. Ya. Berarti bukan hanya anak-anak ya, dok ya. Jadi usia kondisi rentan ya. Iya, itu kan untuk khusus untuk ya urusan tertentu ya. Iya, tertentu. Memang kita kurang banget karena kita tidak mengkonsumsi daging sebanyak di negara maju seperti itu. Jadi sumber utama zat besi itu kan daging merah. Jadi kalau ikan dok, ikan nggak ada zat besinya, tapi dahannya banyak. Oh benar-benar beda lagi ya isinya. Iya. Jadi kita harus gitu tadi, harus bijaksana ya untuk mengolah dan mengkonsumsi dan memilih makanannya juga. Memilih makanan juga. Ya. Oke, untuk Mbak Ulfi sekarang, ini kan tadi dari awal sudah dibilang kalau beberapa pergeseran hidup ya, lifestyle yang pola makan yang berbeda, terus ya informasi lebih mudah kita dapat informasi kan, banyak banget kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kekinian. Saya bingung kekinian ini seperti apa sebenarnya. Jadi kekinian itu kadang makanan yang hits di mana akhirnya ikut dimakan juga, atau memasak dengan cara yang seperti ini akhirnya ikut-ikutan gitu. Itu aman nggak sih untuk anak? Gimana ya, kita tidak bisa menghindari makanan-makanan yang tren saat ini. Nah, ya pinter-pinternya kita atau yang memantau, misalnya anak-anak SD kan masih dalam pantauan orang tua tuh, termasuk si SMP SMA juga. Nah, pinter-pinternya memilih dan memilah makanan mana yang perlu perlu diikuti, seperti seblak. Seblak dengan level kepedasan tingkat berapa, nah itu juga nggak baik, kurang bagus. Tapi kayak salad, misalnya yang konsumsi obesitas ya bolehlah, bagus, tapi jangan sering-sering. Nah begitu. Terus apa lagi ya yang viral kayak es kepal Milo, ya es kepal. Ya Milo kan, banyak es coklat ya, es coklat. Nah itu boleh aja, apalagi udara panas kayak gini ya dok, es terus. Nah, es teh yang menjamu di pinggir juga boleh, sebenarnya boleh, tapi seperti sunnah Nabi kan makanan yang berlebihan itu
tidak baik. Oke, Jadi oke. boleh-boleh aja, tapi cuman kurang bagus. Oke. Ini ada pertanyaan Dok di IG. Ya. Dari Mariana_Anne Sigita. Mau bertanya Dok, salam kenal ya Dok. Apakah Iya, makanan kenal, kekinian? Salam kenal Mbak Anne. Oke. Apakah makanan kekinian seperti boba? Oh, boba. Oke, bisa memicu meningkatnya gula darah dan untuk Mbak Ulfi bagaimana ukuran karbohidrat buat anak-anak supaya tidak termasuk apa sih obesitas mungkin ya? Obesitas. Oke. Ya, Dokter bagus sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Berarti begini, Mbak Ana, boba. boba ya. Jadi Boba. gini, kita juga ada double burden ya. Jadi Indonesia itu mengalami dua beban yang sama-sama berat. Yang pertama adalah beban kekurangan nutrisi, Dan kelebihan. termasuk stunting dan kelebihan. Nah, jadi dua-duanya sama-sama beban negara karena nanti ke depannya yang obesitas ini juga tidak baik untuk perkembangan anak-anak di masa remaja muda dan di masa dewasa mudanya. Ini akan meningkatkan diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian risiko penyakit jantung, kardiovaskuler. Jadi pada saat kenapa kita tadi Mbak Ulfi sama saya tadi sudah menyampaikan bahwa penggunaan gula yang berlebihan itu sangat tidak baik untuk anak-anak, untuk tumbuh kembang anak-anak. Yang pertama adalah gula itu dia akan memicu insulin yang berlebihan. Kemudian dia juga akan mengubah pola mikrobiota di dalam usus. Mikrobiotanya berubah banget gitu ya. Dan padahal mikrobiota ini adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Kesehatan tubuh kita, untuk kekebalan tubuh dan juga untuk kecerdasan. Jadi makanya kenapa harus kita batasi. Kalau ada yang tanya, Dok, berarti nggak boleh makan gula sama sekali nih anak saya, nggak boleh minum susu yang manis banget atau nggak boleh, tapi dibatasinya nanti mungkin Mbak Ufi nanti bisa menyampaikan ya berapa kadar gulanya. Kemudian boba ini kalau kita hitung itu kadar satu gelas itu dia sudah manis, bobanya juga sudah manis. Dengan dia boba itu adalah dari tepung yang dia istilahnya dalam yang karbohidrat yang sangat sederhana yang bisa langsung diserap oleh tubuh. 3 kalori sama dengan 1 piring nasi plus minumnya. Iya. Terus nanti kalau kita makan pisang goreng 1. Iya. Nah, jadi itu 1 gelas ya. 1 gelas aja sudah 300 kalori. Jadi sangat tinggi banget kalorinya. Kalau kita habis makan 1 piring, habis makan singkong, Terus minumnya boba. terus minumnya boba. Wow. Kalau suatu waktu nggak apa-apa. Ya, kalau saya itu seminggu sekali akan membuat anak saya itu membebaskan 1 hari aja. Oh, cheating Misalkan day. dia pengen cheating day namanya ya 1 hari. Dia boleh makan seblak, boleh. Dia boleh makan ciki-ciki. Oh, kalau saya nggak boleh nyebut merek ya. Iya. Dia Makanan ringan. Makanan ringan. Maksudnya. Dia boleh makan. Dia boleh minum boba. Jadi 1 hari itu Boleh. pilih salah satu, tapi jangan semuanya. Oh, dan semuanya. Oke. Jadi pilih salah satu. Mau pengen minum boba mau ya, oke boba nggak apa-apa. Tapi seminggu 1 hari saja, 1 kali. Dan seperti itu untuk supaya anak-anak juga bahagia ya kan gitu kan itu juga membahagiakan. Hari bebas ya. Sebenarnya gula itu adalah hasrat yang membahagiakan sebenarnya menurut saya ya. Kalau saya stres makan gula kan langsung bahagia. Oke. Coba. Tapi kalau terlalu banyak bikin tak bahagia. Iya, juga. benar. Mungkin seperti itu. Oke. Ini baru kita nanti Mbak bisa Ulfi menambahkan kadar ukuran karbohidrat ukuran anak-anak. karbohidrat untuk anak-anak. Seberapa banyak? Untuk ukuran karbohidrat kita harus menghitung dulu, tapi kebutuhan tiap anak itu berbeda. Soalnya perlu dari berat badan anak berapa, tinggi anak berapa. Nah itu nanti kita hitung, tapi kisaran sekitar 100 sampai 150 Karbohidrat. Gram Iya. karbohidrat. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari mana ya? Saya tambahkan lagi Bu, Oke, siap. Jessy. Ada satu yang penting. Jadi makanan yang kekinian itu juga rendah serat. Nah, Oh. Pasti rendah serat. Jadi misalkan nih kita makan dimsum misalkan, itu rendah serat. Seratnya nggak ada. Seblak Iya. itu juga rendah serat. Kecuali kalau diisi kangkung 1 kilo, ya, jadi tinggi serat. Kalau kayak jadi tumis kangkung dong. Jadi tumis kangkung. Iya, ya. Pasta itu kan dia rendah serat. Iya. Serat ini di dalam tubuh kita itu tidak kita nggak bisa produksi ya, jadi kita harus makan dari luar. Iya. Nah, sehingga ini juga dibutuhkan sekali karena serat itu mengandung prebiotik dan sebagai prebiotik yang akan
munculkan kehidupan mikrobiota yang bagus dalam lingkungan khusus. Dan kalau ini bagus, maka insya Allah semuanya bagus kan, segala macam penyakit berasal dari perut ya. Iya. Nah, serat itu pada anak-anak juga nggak boleh berlebihan juga. Jadi ada dua, nggak boleh berlebihan tapi nggak boleh kurang. Oh, Nah, jadi pada ibu-ibu yang sangat rajin sekali. Tadi kan ini ibu-ibu, Mbak Usmi tadi bilang kalau ibu-ibu yang nggak bisa ngasuh anak, ini ibu sangat rajin sekali. Tiap hari bikin jus buah buat anaknya. Oh, Hari oke. ini jus buah naga, besok jus mangga, besok lagi jus ini. Dan itu 1 gelas harus habis. Itu terlalu berlebihan. Oh, Jadi pada anak-anak cukup hanya sekitar 20 sampai 25 gram aja sehari. kalau dikonversikan ke gelas, caranya seperti apa? Dok? Dikonversikan ke sendok itu cuma sekitar 3 sendok aja sih. 3 sendok. 2 sampai 3 sendok 2 aja. sampai 3 sendok. Iya, nggak terlalu banyak sebenarnya. Makan ya, sendok makan ya. Iya, sendok makan. Untuk jusnya ya ini ya. Untuk jusnya. Untuk jusnya. Oh. Tapi jusnya nggak pakai ini, nggak Nggak pakai pakai air. air. Iya. Oh, oke. Pakai gula dong? Enggak. Enggak. Enggak harus pakai gula. Oke. Enggak langsung gini. Jadi nggak boleh juga terlalu banyak ya seratnya. Iya. Oh, jadi kalau misalnya pun Secukupnya saja. harus tiap hari ya terlalu sedikit aja berarti. Ya tadi 20 sampai 30 gram. 20 sampai 30. Sedikit aja. Nah, tadi 150 gram serat itu mungkin untuk kita ya, kebanyakan ya untuk dewasa ya. 150 gram itu sehari untuk dewasa mungkin. Kalau itu kalau anak usia 0 sampai 5 tahun hanya segitu aja. Hanya segitu. 30 Oh, diselingin aja mungkin nggak setiap hari Karena ya. memang mereka butuhnya lebih banyak protein sama lemak ya. Lemak. Untuk pertumbuhan Untuk otak. pertumbuhan. Iya. Oke, ada pertanyaan lanjutan nih tentang mie instan. Saya nanya mie instan. Oke. Kalau enaknya. Izin bertanya, Mbak Ulfi dan dokter, kalau suka sekali mie instan, sebenarnya bahaya nggak sih jika anak sering makan mie instan? Kayak mie instan. Dan adakah saran berapa batasan maksimal untuk mengonsumsi mie instan? Untuk dokter dulu gimana? Mie instan. Mie Mie instan ini yang pertama boleh tapi mie instan yang mahal. Mie instan mahal. Ada kan harganya yang mahal. Enggak, Mie instan mahal. Mie instan ini kan dia banyak pengawetnya, yang pertama Iya. banyak pengawet. Kemudian dia banyak MSG. Jadi Iya. setelah itu dia juga rendah serat. Dia juga nggak ada vitamin-vitamin yang fermentasi saya sebutkan, nggak ada vitamin A. Kalau iodium tidak ada ya, zat besi juga nggak ada. Jadi kalau itu dikonsumsi setiap hari dan setiap hari bahkan lebih dari 1, 2, 3 kali, itu sangat sangat merugikan karena nanti anak-anak pasti akan kekurangan zat dengan kebutuhan dia. Dia juga nggak ada protein, nggak ada lemak ya, lemaknya mungkin hanya dari minyaknya saja, itu nanti nggak cukup kalau hanya mie instan saja, maka itu juga akan merugikan karena tadi ada pengawetnya. Kalau yang mahal kan mungkin pengawetnya bagus ya, kayak misalnya seperti itu. Oke. Yang mahal ini saya notice banget yang mahal ini. Yang Yang mahal ini seperti apa ya? Oke. Jadi kemudian kalau mie ini kan termasuk karbohidrat. Jadi kalau kita sudah kasih mie, maka karbohidrat yang lain jangan dikasihkan juga. Jangan-jangan ini Paling banyak nasinya sama kita. Nah, jadi nasi lauknya apa? Lauknya mie goreng. Oke. Ini berarti nasi kalau lebih itu terus ini sayurnya apa? Sayurnya enggak ada. Oseng kentang. Oseng kentang. Oh iya, Kita oseng goreng. kentang. Oseng kentang apa kita goreng? Ya sudah, alhamdulillah karbohidrat semua. Cepet kenyang. Oke. Meskipun ditambah sayur atau ditambah telur misalnya, Dok, itu boleh nggak sih sebenarnya seperti itu? Mie Apa instan. tertolong nggak sih ide seperti itu? Seperti itu tertolong nggak sih? Ditambah sayur seperti sawi. Kita kan Memang kadang-kadang ditambah penelitiannya sayur. masih secara penelitian memang masih belum ada jurnal satupun yang membuat bahwa mie instan ini berbahaya gitu ya. Oke. Nah, jadi masih istilahnya masih mubah, masih boleh, tetapi dengan batasan-batasan yang tadi saya sebutkan. Kalau emang nanti bisa ditambahkan dengan sayur, kemudian kasih lauk telur misalkan ya, Iya. ayam gitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin jangan terlalu sering karena itu kan makanan yang kita dibuat di pabrikan itu pasti Pengawetnya. pasti sangat pasti kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dia bisa awet sampai berapa lama gitu kan. Mending Iya. bikin sendiri. Kalau saya itu lebih menganjurkan ibu-ibu untuk pakai bihun, pasta, makaroni kayak gitu itu daripada mie instan gitu. Ya, gitu.
Itu bolehlah seminggu sekali, Mbak. Seminggu sekali. Ini udah terjawab. Saran berapa batasan maksimal seminggu sekali untuk menurut Dr. Novi? Kalau menurut Mbak Ulfi gimana? Ya kembali tadi, makanan yang viral tidak bisa kita hindari ya, tetap ya nggak apa-apa dibebaskan sehari. Ini biru dong, kan Nanti akhirnya. ACC ya. Udah biasa kita ngomong ini saya alhamdulillah makasih, Mbak. Di mix aja ya, kayak apa ya? Ya itu tadi mungkin tambah telur, sayur, ya mungkin anak yang awalnya nggak suka sayur dimasukkan ke mie instan, dicampurkan. Nah, mungkin setidaknya suka lah walaupun sedikit-sedikit dan harus terbiasa makan sayur. Nah, Iya, benar-benar. Soalnya ada beberapa ibu-ibu di luaran sana itu teman-teman saya sendiri lah. Itu ada yang menjadikan mie instan itu adalah reward. Makanan pokok ya. Reward. Jadi nanti tak buatin mie, nanti tak buatin seperti itu. Mungkin karena rasanya mungkin ya, Iya, rasanya itu iya, kayak iya. diterima sama anak-anak seperti itu. Dia monosodium glutamatnya banyak soalnya memang MSG-nya. Iya, benar. MSG itu tidak mengubah cita rasa, tapi mengubah modulasi neuron di sel otak kita menerima persepsi bahwa ini enak. Sebenarnya makanannya nggak enak, sama aja sebenarnya. Jadi kalau dia sering kita istilahnya kalau neuron transmitter kita sering dimodulasi dengan namanya MSG, itu juga nanti akan membuat efek yang nggak bagus juga. Kenapa? Pada saat kita masak MSG-nya itu tidak ada atau kadarnya berkurang dari yang kita berikan, anak menganggap makanan kita nggak enak. Notis ya langsung. Nah, mengenali makanan jadi nggak enak. Padahal kurang MSG-nya. Padahal MSG-nya yang kurang kayak gitu. Nah, itu yang bahayanya juga di situ. Jadi Iya. kalau saya sarankan ya tadi itu seminggu 1 kali saja. Seminggu 1 kali. Kalau ingat mungkin anaknya dan itu dikasih. Kalau untuk reward makanan juga nggak bagus ya. Kalau mungkin kalau reward itu, jadi kalau untuk kita di dalam istilahnya kalau kita cara memberikan makanan, reward makanan ini tidak diperbolehkan. Nanti kalau kita mama belikan coklat misalnya gitu, atau mama belikan es krim, itu jangan. Jadi rewardnya mungkin bisa diganti yang lain. Mama belikan mobil. Jalan-jalan ke Jepang kayak gitu, atau jalan-jalan umroh gitu. Oke, baik. Jalan-jalan ke TWSL seperti itu. Atau mobil kan lumayan kan ya. Oke, pertanyaan berikutnya Dok. Dari Maria Karunia _Ningtyas. Oke. Untuk Dr. Novi, misalkan anak tidak terlalu suka makan sayur, apakah boleh diganti dengan suplemen-suplemen yang dijual bebas di pasaran? Oh ya, banyak juga sekarang suplemen bebas di pasaran. Jadi bentuknya bisa jus ya, ada yang jus, ada yang bubuk, ada yang bahkan ada yang tablet ya kalau nggak salah itu. Terakhir itu ada yang bentuk tablet. Itu juga sama. Itu kan pabrikan ya. Kalau pabrikan ini kan pasti dia tidak pasti ada tambahan dan zat-zat yang lainnya. Boleh, saya sih membolehkan. Tapi kita harus tahu ya, yakin benar bahwa itu memang produknya yang pertama higienis, yang kedua tidak mengganggu bahan-bahan yang berbahaya. Ya. Kalau saya sarankan kita tadi tuh bahwa kita dibilang bahwa kita mix match ya, jadi kita tambahkan misalkan nih rawon kangkung, nah kan ya, jadi kan jadi rawon tapi isinya kangkung kayak gitu kan, atau dia misalkan bakso salad, nah selada bakso, jadi bakso tapi ada saladanya. Jadi mix match dengan makanan yang anak-anak itu sukai apa, dia suka bakso ya sudah kita masukkan selada di situ, kita kasih kubis kayak gitu kan, walaupun masih sedikit, atau kita kasih seledri kelihatan hijau gitu kan, dia oh iya sayur gitu kan. Terus akhirnya mau. Jadi mending kalau saya lebih ke arah mix match and kreativitas dari ibu sama pengasuhnya. Padahal saya nggak pintar masak loh, bisa ngomong gini ya. Nanti saya suruh pengasuhnya masak nanti. Oke. Tapi sedikit effort akhirnya kan. Sedikit usaha usaha untuk itu. Jadi kuncinya memang apa ya, orang tua ini harus benar-benar melihat apa yang dimakan sama si anak, apa yang disukai sama si anak itu seperti apa. Jadi memilih makanan dan memilah makanan ya Mbak Uki ya, seperti itu. Oh, banyak yang bertanya ini ternyata. Oke, dari Wahyudi _MYD. Izin bertanya dokter, jika saat hamil dan disertai mual dan susah makan, apa-apa, kira-kira buah atau makanan apa yang baik untuk mencukupi kebutuhan ibu hamil? Oh ya, ibu hamil pada saat trimester pertama ya, Trimester pertama dan anak pertama ya paling sering itu, atau anak ketiga. Pengalaman pribadi. Jadi pada trimester pertama itu kan terjadi gangguan hormon ya, jadi banyak gangguan hormon di situ, maka akan terjadi
mual muntah, kemudian nafsu makan menurun. Nah ini yang paling saya sarankan susu. Susu. Kalau nggak suka susu. Kalau nggak suka susu, dipaksa minum susu. Astaga. Oke. Enggak. Susu. Jadi kalau enggak Nah, bisa dia susu. bisa pakai yang lainnya. Jadi misalkan nih kita pilih snack yang padat gizi ya, misalkan lemper kayak gitu kan. Oh, oke. Lemper itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan dia terjangkau, yang jelas terjangkau. Nutrisinya ada, terjangkau. Jadi kalau kita makan lemper 2 pada waktu sarapan itu sudah cukup. Nutrisinya terbutuh. Jadi di ini jadi dicari yang nggak bikin mual. Misalkan kalau misalkan dia apa namanya susu nggak mau, ya susu delai kayak seperti itu. Oh, kedelai. Bisa digantikan susu soya, Iya. yang enggak, atau susu almond. Kan sekarang banyak nih susu almond, susu soya. Tapi ada beberapa teman saya dokter yang bilang itu sih bukan susu tuh ya susu sapi gitu kan ya. Kalau saya nggak masalah, pokoknya bisa masuk ya. Jadi ibu hamil ini tidak harus minum susu ibu hamil, minum susu yang lain boleh. Bukan ibu hamil maksudnya. Iya. Susu bukan untuk hamil. Nggak mesti Susu, yang nggak untuk mesti ibu yang hamil khusus. ya. Karena rasanya nggak sebegitu enak menurut saya. Kalau diganti ke es krim dok? Boleh juga, nggak masalah. Boleh. Nggak boleh ukurannya? Ukurannya? Ya tergantung es krimnya ya. Kalau Vineta, Vineta kan banyak orang dong. Iya. Masa sendirian dong? ya boleh. Oke. Kalau saya anjurkan membaca di setiap level kemasan makanan kan ada kalorinya. Iya, benar. Kita tidak terbiasa seperti itu. Orang Indonesia tidak terbiasa seperti itu. Kalau kita ke luar negeri misalkan ya, di sana mereka makannya di restoran pun itu ada tulisan berapa kalorinya. Oh, Jadi misalkan saya beli boba sekarang di situ boba tulisannya 350 kalori, awas diabetes mellitus kayak gitu. Itu sudah ada tulisannya kalorinya. Kita kan enggak, kita kan beli apapun, kalau yang makanan yang enggak ada nggak ada kemasan label gitu, makanan. itu enggak ada kalorinya. Nah, dan kalau tadi itu misalkan es krim pasti ada, es krim kan Iya. ada gitu. Iya. Rata-rata es krim itu 150 sampai 200 kalau yang kecil itu. Jadi cukup lah untuk menggantikan makan pagi Oh gitu. sama makan Kita siang. tuh kayaknya terlalu percaya dok sama penjual-penjual itu ya kayaknya ya. Jadi Beli makan enak aja, isinya apa kan kita nggak tahu iya, kan ya. memang edukasi makanan, edukasi nutrisi pada orang itu khususnya di Indonesia ya itu masih kurang. Jadi bagaimana cara milih makanan yang baik, bagaimana cara mengkonsumsi, misalkan untuk konsumsi ini harusnya bagaimana, itu kan belum ada. Misalkan ini nih ada beberapa makanan yang nggak boleh dikonsumsi saat sangat panas banget kayak gitu, karena protein itu kan nggak boleh yang sampai mendidih kan, jadi nanti pecah. Misalkan telur itu sebenarnya ya kalau orang Korea tuh bikinnya kan dia dimasukkan di kayak kecap dulu, terus kemudian dimasak, jadi telurnya itu kayak setengah matang tapi hitam gitu kan. Oh yang disimpan itu itu kan, iya. nah itu dia nggak matang banget gitu loh. Jadi beberapa makanan nggak boleh yang sampai susu misalkan nggak boleh sampai bulu kuduk banget, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi penyimpanan terus kemudian edukasi nutrisinya memang masih belum bagus. Sepertinya kurang edukasi ini ya tentang pengolahan makanan, pemerakuan makanan itu seperti apa. Iya. Akhirnya makanan sesehat apapun ya dok, itu bisa jadi nggak sehat juga akhirnya. Iya betul. Jadi terurai, terus kena panas, Iya, atau seperti apa iya. gitu. Ada lagi dok pertanyaannya sebentar. Dari Zada_Probolinggo. Oke, assalamualaikum Dr. Novi, apa benar ASI untuk usia 4 bulan kadar zat besi menurun sehingga membutuhkan suplemen? Suplemen untuk ibunya apa suplemen untuk anaknya? Untuk ibunya. Contohnya seperti ini. Oh, dok. Ya memang gini, jadi pada saat memang menurun, makanya kenapa MPASI diberikan pada usia 6 bulan. Karena zat besi itu sangat menurun sekali, bukan menurun, sebenarnya menurun, tetapi kebutuhan anaknya yang sangat meningkat, Nggak cukup. Gitu. tidak cukup. Jadi anaknya misalkan pada saat dia lahir cuma butuh 1 misalkan ya, pada saat dia umur 4 bulan, 2 bulan, 6 bulan ini butuhnya 10 misalkan seperti itu. Karena dia ASI cuma bisa mencukupi 1, maka yang 9 ini harus masuk dalam suplemen makanan. Nah, bisa dari ibunya yang minum sangopion kalau dia masih
Sangobion, maaf, Tablet. tablet tambah darah. Ini tadi kamu nyebut merek terus. Intinya seperti itulah pokoknya. Iya, tambah darah. Pada saat 4 bulan kan kita masih nggak anjurkan untuk MPASI. Iya. Atau nanti bayinya bisa diberikan, kalau memang bayinya nanti itu misalkan HB-nya memang kurang, bisa kita berikan suplementasi zat besi oral pada bayinya langsung seperti sirup atau drop seperti itu. Tapi kalau dia nggak apa-apa, oke aja. Ya nanti pada usia 6 bulan dia harus dapat MPASI. Nah seperti itu disesuaikan dengan kebutuhannya saat itu. Siapa 4 bulan itu, jadi nggak harus yang 4 bulan itu nggak harus setiap itu minum zat tambah darah, enggak juga. Kalau saya anjurkan sih tetap minum sampai ini mulai dari hamil sampai lahir sampai selesai menyusui tetap minum zat tambah darah itu. Oh gitu. Zat besi itu bisa diminum setiap hari kalau pada ibu menyusui. Oke. Berarti untuk tahu si anak atau ibu ini membutuhkan suplemen seperti ini memang harus pemeriksaan rutin ya dok ya? Atau bagaimana? Iya, kalau ibu hamil kan biasanya dicek darah ya. Iya. HB-nya kan, HB anemia dan lainnya. Selama melahirkan kan biasanya kan juga cek darah Cek lagi. Nah saat itu kan kita tahu kalau kita HB-nya berapa. Nah saat itu bisa ditambahkan suplemen zat tambah darahnya. Memang harus konsultasi ya? Iya, dan juga pada saat haid itu memang harus kita harus minum zat tambah darah memang. Harus. Supaya tidak terlalu turun juga kan kadar Iya. HB-nya. Balik lagi memang karena dibutuhkan ya dok ya? Iya. Jadi melihat kebutuhan Melihat kita. kebutuhannya. Oke, pentingnya suplementasi makanan untuk menunjang tumbuh kembang anak sama beberapa usia rentan ini. Adakah pesan dari Dr. Novi dan Mbak Ulfi pada ayah bunda yang menjadi sobat sehat PKRS di sini? Iya, baik, terima kasih Mbak Desi. Ini sudah selesai ya, 60 menit berarti ya? Nggak terasa ya? Kurang dok. Oh, nanti kita coba lagi 2 jam ya Mbak. Oke, siap. Tadi untuk bunda sahabat sehat PKRS kita, suplementasi makanan itu wajib ya. Jadi perlu pada anak-anak dan bayi di bawah usia 2 tahun sampai anak usia 5 tahun. Bahkan ada beberapa yang bisa diberikan pada saat usia remaja, kemudian pada saat ibu hamil juga masih bisa diberikan. Terutama adalah zat besi ya. Zat besi ini diperlukan untuk ibu-ibu, macam putri dan ibu-ibu. Jadi yang namanya kaum gender dengan female itu atau wanita pasti butuh zat besi karena kita membutuhkan itu untuk metabolisme tubuh kita, terutama pada saat haid ya. Kemudian suplementasi makanan juga nggak boleh berlebihan. Jadi harus sesuai dengan kadar dan kebutuhan pada anak seusia anak itu. Jadi jangan terlalu berlebihan, tetapi juga harus sesuai bijaksana untuk mengonsumsi makanan yang atau suplementasi makanan tadi. Kemudian selain itu untuk yang lainnya misalkan serat makanan dan lain-lain itu juga adalah bisa diberikan secara suplementasi makanan, tetapi juga dengan syarat tadi itu sesuai kebutuhan juga. Mungkin itu dari saya. Dari Mbak Ulfi? Kalau dari saya sendiri sebagai ahli gizi, saya hanya menyarankan pentingnya isi piringku ya. Isi piringku, jadi di setiap menu diusahakan ada menu lengkapnya, karbohidrat, protein, sayur dan buah. Nah, harus ditunjang susu ya. Nah, untuk makanan yang lagi viral saat ini, nah itu memang tidak bisa dihindari. Tetap konsumsi nggak apa-apa, tapi pintar-pintar memilih dan memilah dan porsinya juga dilihat sendiri. Karena apa yang kita makan sekarang belum tentu sakitnya besok ya. Soalnya apa yang kita makan sekarang sekitar 5-10 tahun akan tampaknya ngefeknya jangka panjang. Dok, ternyata masih ada yang nanya satu lagi dok. Oh iya. Apakah anak-anak boleh mengkonsumsi kopi? Ini kayaknya bapak ibunya suka banget kayaknya. Gitu. Apakah anak-anak boleh mengkonsumsi kopi? Ini tidak dikasih tahu nih umur anak-anaknya seberapa. Karena anak-anak 16 tahun juga ada ya dok ya. 12 tahun ke atas ya? Iya. 12 tahun ke atas baru boleh. 12 tahun ke atas baru boleh. Oke, ini harus di iklannya. Ya. 12 tahun ke atas baru boleh. Terus ada ucapan terima kasih banyak dokter, informasi sangat bermanfaat, sehat selalu dokter dan tim PKRS. Ya, terima kasih. Doanya sehat semua. Oke, tadi yang dokter bilang sama Mbak Ulfi tentang pentingnya pemberian suplementasi ini kan sudah seperti closing statement ya kita di sekarang hari ini, karena
memilah makanan dan juga memilah suplemen yang cocok sesuai dengan kebutuhan personal. Ini personal nih ceritanya nih. Jadi kalau anak ya memang cocoknya sekian, cocoknya seperti ini, atau si anak si B, si C kan berbeda-beda. Dan juga dari untuk usia rentan ya dok ya, usia rentan butuh nggak sih sebenarnya gitu, tetap harus konsultasi ke tenaga kesehatan yang terdekat seperti itu. Oke, sudah 60 menit kayaknya dok? Sudah ya 60 menit ya? Oke. Oke, tibalah kita penghujung obrolan kali ini. Saya Desi dan dua tamu hebat saya di sini, Dr. Novi dan Mbak Ulfi. Mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada pojok PKRS kita selanjutnya dengan bahasan yang lebih seru. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.